Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, segala kesempatan, wabil khusus nikmat di tahun ini kita mendapatkan hadirnya kembali bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, satu ayat yang sangat populer yang berhubungan dengan perintah untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, izinkan saya Tubagus Wahyudi pada hari ini memberikan kita sama-sama peringatan, baik untuk diri saya pribadi maupun kita semuanya, agar senantiasa mengingat bahwa perintah berpuasa kita tidak jauh dari kata syam atau yang biasa kita kenal dalam istilah lain adalah saum. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Kita mengingat kata syam maupun saum mengandung makna menahan diri. Berpuasa tidak hanya menahan diri terhadap apa yang disebut makanan dan minuman, tetapi ada hal yang paling penting di dalam menahan diri, yaitu satu keberuntungan. Apakah keberuntungan itu? Kalau kita merujuk kepada surah Al-A'la ayat 14, kita mendengar dan mengingat ayat yang berbunyi Qad aflaha man tazakka. Juga kalau kita mengambil dari surah Asy-Syams ayat 9, Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Saudaraku, bagaimana kita bisa mensucikan diri? Tentu yang paling utama adalah kita memahami diri itu apa saja. Diri itu siapa saja di dalam diri kita. Diri terbagi menjadi 4 bagian. Di dalam diri kita ada pikiran, di dalam diri kita ada perasaan. Itulah yang merupakan diri bagian terdalam di dalam hidup kita. Dan diri luar kita terdiri dari 2 bagian, yaitu ucapan kita dan perilaku kita. Jadi bulan suci Ramadan ini, kalau kita ingin mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, mari kita fokus untuk menahan diri kita agar tidak meneruskan godaan untuk memikirkan hal-hal yang bisa mengotori pikiran kita. Mari kita lanjutkan pikiran-pikiran kita yang baik. Menahan diri bukan semua hal harus ditahan. Semua kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah, sebaiknya kita malah kerjakan. Tetapi apabila itu dilarang, kita menahan diri untuk sepakat terhadap anjuran dan perintah itu. Yang kedua, diri kita adalah perasaan. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita mengajarkan perasaan kita untuk senantiasa tetap bersih dan tidak mengikuti tawaran-tawaran emosi, tawaran-tawaran nafsu yang ada dalam perasaan kita, sehingga kita bisa menggapai hakikat pembersihan itu sendiri. Dan di bulan suci Ramadan ini, kita betul-betul bisa mengingat bahwa diri kita yang ketiga adalah mulut kita, pengucapan kita. Bagaimana di bulan suci Ramadan kita memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak hanya membunyikan ayat-ayat dalam bentuk bahasa Arabnya saja, tetapi bagaimana kita membaca makna-makna yang terkandung, melakukan iqra' tingkat tinggi agar kita bisa menggapai yang disebut dengan pemahaman ayat suci Al-Quran. Kita memahami hakikat Al-Quran yang disebut dengan kalamullah, dan kita berhenti mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa mengotori jiwa kita. Dan yang terakhir, diri kita adalah perilaku kita. Perilaku inilah yang merupakan finishnya seseorang itu dinilai oleh Allah. Bagaimana kita berperilaku di bulan suci Ramadan ini, melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, serta menjauhi semua perilaku-perilaku yang dilarang di dalam agama kita, sehingga kita
bisa menggapai hakikat hadirnya bulan suci Ramadan, mendapatkan yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Selamat menjalankan perjuangan untuk menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan kali ini. Semoga kita berhasil menggapai insan yang la'allakum tattaqun. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.